tolong jangan bersimpu, karena kamu seumuran emakku, Mi. Karena masih kesal, aku masih memanggilnya kamu. Ini sudah pasti kurang sopan. Bayangan ia dan Ririn mengusir dan menghinaku masih terbayang. Ya Tuhan, kenapa sulit sekali memaafkan wanita di depanku ini? Berdirilah, jangan jadikan kami menjadi wanita sombong, membiarkanmu bersimpu, ujar emak ketus. Tolong serahkan anak itu. Jika kamu tak mau kembali pada Ismail, kamu masih bisa hamil lagi, Sarah. Sementara Ismail belum tentu, karena Ririn dan Amel terbukti tidak hamil. Astagfirullahalazim. Hampir saja aku luluh dengan sikapnya. Bersimpu kesombongannya pergi. Tetapi setelah ia meminta anak yang baru aku lahirkan dengan mudah, seolah aku wanita pencetak anak, kini justru kekesalan makin bertambah. Hei, ibunya Ismail, apa kamu kira minta anak sama seperti minta permen? Kamu kira melahirkan itu gampang apa? Kan kamu udah pernah melahirkan. Heran deh, udah ngusir kami dari rumah besarmu, menikahkan putramu dengan seorang dokter yang dibanggakan, terus mencapakkan putriku. Setelah anakku melahirkan cucumu, seenak perut main minta aja. Emak melototi mami. Saking lantangnya suara emak, hingga urat leher terlihat timbul, karena emak memakai songkok kepala saja penutup rambut. Mami langsung bangkit berdiri. Aku hanya mau yang terbaik bagi cucuku. Lagian kalian bisa lihat, kalau aku dan Ismail hanya berdua, tentu semua warisanku buat anak yang dilahirkan Sarah. Mulai sifat aslinya yang selalu mengagungkan harta hingga bisa menginjak orang lain, nafasnya tampak sesak setelah berucap lantang. Aku bukan pencetak anak yang seenak saja memberikan anakku pada orang lain. Aku bukan orang lain anak itu, dan Ismail adalah bapak kandungnya. Ya Tuhan, sulit sekali menahan emosi mendengar ucapan wanita ini. Tapi kalian adalah orang lain bagiku. Jadi gak usah repot-repot mengakui anak yang kulahirkan adalah cucumu. Toh, ia keturunan orang miskin dan kampungan, ujarku ketus. Andaikan ia tidak bicara tentang meminta anakku, mungkin hati ini sedikit tergugah, karena ia mau bersimpu, mengalahkan kesombongannya. Ternyata aku salah menduga. Apa yang bisa kamu lakukan membesarkan anak itu? Sekarang aja tidak punya pekerjaan, janda, dan uang yang diberikan Ismail juga sudah dikembalikan. Bukan saja itu, cek 500 juta sudah kamu tolak. Aku dan bapaknya Sarah belum mati. Jangan remehkan kami, meskipun bukan berduit banyak sepertimu. Tapi setidaknya kami masih punya tulang yang kuat untuk bekerja dan telapak tangan untuk mengada berdoa. Kami masih punya Tuhan. Kamu bicara begitu seolah uang turun dari langit. Aku hanya memberikan pilihan terbaik untuk anak itu. Kalau Sarah mau rujuk dengan Ismail, itu lebih bagus. Aku menawarkan putrimu jadi menantuku satu-satunya. Apakah ini tak cukup memaafkan yang terjadi? Tidak, sanggahku. Aku tidak ingin menjadi menantumu lagi. Aku tidak ingin menjadi istri anakmu lagi. Jadi, urusan kita sudah selesai dan mari kita urus kehidupan masing-masing. Aku mohon, tolong pergilah sebelum aku khilaf, karena kamu seusia dengan emakku. Dari tadi ia selalu kuku agar aku memberikan anakku padanya demi mewarisi hartanya. Jahitan di perut terasa sakit kala bersuara, Tuhan, aku ingin segera keluar dari sini. Menunggu besok terlalu lama. Sebenarnya kamu yang sombong dan keras kepala, Sarah. Demi amarahmu, biar anak itu besar di lingkungan serba kekurangan.
Aku justru kasihan melihatmu yang akan rugi menolak tawaranku. Tak masalah kamu mengusirku sekarang. Besok-besok aku tunggu permintaan maafmu datang ke rumah demi anak itu. Lalu Mami berlalu keluar. Saat melangkah, ia memegang dadanya seperti menahan rasa sakit dengan muka mengernyit. Dasar manusia sombong. Minta maaf tapi terkesan masih angku dan memaksa. Enak aja main minta anak seolah hamil dan melahirkan itu gampang. Cerocos emak menatap ke pintu. Mami tak terlihat lagi setelah pintu ditutup. Mungkin karena putus asa. Karena Ririn tidak hamil, ujarku. Sambil turun dari tempat tidur, ingin meletakkan anakku di box bayi. Sini, emak bantu. Emak langsung mendekat. Berada di sini lama-lama akan membuat tensi darah naik. Bukan saja Mas Ismail, ibunya juga datang dengan maksud yang sama. Sebaiknya hari ini aku minta pulang saja karena sudah bisa berjalan agak lancar. Tok, tok, tok. Aku dan emak langsung berpaling ke pintu. Biar emak lihat, mungkin Ismail yang datang atau wanita sombong itu kembali lagi. Semoga saja tidak, Tuhan. Emak membuka pintu. Assalamualaikum, Bu. Benar ini. Weni, sahutku melihatnya di depan pintu. Mbak Sarah. Weni melambaikan tangan dengan girang. Oh, mari masuk. Emak beranjak dari pintu. Ternyata Weni tak sendirian. Ia datang bersama Pak Bobi. Loh, apakah mereka tidak kerja hingga jauh-jauh datang? Terus dari mana mereka tahu aku di sini? Setelah Weni dan Pak Bobi bersalaman dengan emak, mereka masuk. Wah, dedeknya udah di luar. Weni meletakkan bingkisan di meja. Makasih, Tante Weni, ucapku karena sudah dibawakan kado. Gimana kabarnya, Mbak? Sapa Pak Bobi dengan seuntai senyum. Alhamdulillah baik, Pak. Mungkin besok udah bisa keluar dari sini. Biasanya 3 hari udah diperbolehkan pulang, Mbak. Dulu almarhum istriku begitu. Iya, Pak. Besok aku sudah diperbolehkan pulang. Emak duduk di sofa sambil menyimak pembicaraan kami. Jadi, Nak Bobi yang menolong Sarah karena bisa diterima kerja saat hamil? Tanya emak ramah. Ternyata emak masih ingat nama waktu aku ceritakan. Iya, Bu. Lagian ini juga skillnya Sarah. Nggak usah panggil ibu. Panggil aja emak seperti Sarah. Oh, iya, Mak. Emak berbincang-bincang dengan Pak Bobi. Sebentar saja mereka akrab. Bahkan emak terlihat tertawa kala Pak Bobi bercerita yang ada lucunya. Mbak Sarah, aku mau ngundang Mbak ke acara pernikahanku. Lalu Weni mengeluarkan undangan pernikahan dan menyodorkannya padaku. Wah, aku senang kamu akhirnya udah bertemu seseorang. Aku juga udah mengundurkan diri kerja karena nanti ikut suami ke Kalimantan. Setelah banyak berbincang-bincang, Pak Bobi dan Weni berpamitan. Dari ceritanya, Pak Bobi sudah mengundurkan diri karena mendapat pekerjaan lain di kota ini. Dan ia juga berniat mengajakku bergabung di perusahaan itu. Kalau posisinya sudah kuat, jadi pegawai tetap karena masa percobaan 3 bulan. Setahu aku, perusahaan itu lebih besar dari perusahaan Mas Ismail. Nanti singgah ke tempat emak ya, Bob. Weni? Iya, Mak. Insya Allah, jawab Pak Bobi. Pasti, Mak. Lagian pengen makan dendeng balado campur jengkol. Selera kita sama. Tenang aja. Masakan emak lebih enak dari masakan restoran. Entar aku akan singgah, Mak. Kalau sekarang, aku gak boleh keluar lagi. Timpal Weni. Oh, mau jadi pengantin? Ya gak boleh keluar. Perawatan aja, biar kinclong. Kayak cermin ya,
Mak. Kami tertawa mendengar ujar Pak Bobi. Suasana terlihat ramai dengan candaannya. Ditambah emak juga nyambung bercanda gurau. Layaknya orang sudah kenal lama. Tidak salah juga, emak memang suka banyak bicara. Apalagi berhadapan dengan lawan bicara yang cocok bisa berjam-jam. Pak Bobi dan Weni melangkah ke pintu. Setelah pintu dibuka, Pak Ismail, terdengar ucapan Pak Bobi yang membuatku terkejut dan langsung memalingkan pandangan keluar pintu. Pintu yang masih terbuka, karena Weni masih berdiri di belakang Pak Bobi. Mas Ismail, ia datang lagi. Jadi Pak Bobi juga melihat Sarah? Tanya Mas Ismail. Iya Pak, kami masih berkomunikasi baik. Iya Pak, Mbak Sarah sudah seperti kakak bagi aku, timpal Weni. Oh, senang melihat kalian barengan. Jangan salah paham Pak. Aku kesini juga mau antarin undangan pernikahan ke Mbak Sarah, tapi bukan menikah dengan Pak Bobi. Oh gitu. Maaf ya Pak, saya mendekati mantan istri Bapak, kata Pak Bobi tanpa ragu. Hah? Apa maksud kata Pak Bobi? Atau jangan-jangan ia sudah melihat koran hingga sudah tahu kalau Mas Ismail adalah bapak kandung dari anak yang aku lahirkan. Tadinya ia dan Weni tidak menyinggung itu. Tetapi kok Mama, Tia, mataku membulat sempurna karena melihat Tia muncul di belakang Mas Ismail sambil melambaikan tangan. Sarah, kok Tia bisa barengan dengan Ismail? Tanya emak tanpa berpaling dari arah pintu. Iya ya. Hai Tia, sapa Pak Bobi mengalihkan pandangan ke Tia. Mas Ismail terdiam, terpana. Hai Om, jawab Tia tampak senang bertemu Pak Bobi. Oh iya, karena Tialah aku bisa kenalan dengan Pak Bobi. Pak Bobi datang ke panti asuhan ingin membayar gorengan. Wah, senang akhirnya kita ketemu lagi. Udah pulang sekolah? Tia masih berseragam sekolah. Udah Om. Om juga di sini. Iya, Om kan temenan dengan mamamu. Oh ya, Om ada buku sejarah dan aljabar. Sekarang kita tukar nomor ponsel agar nanti Om kirimkan buku itu. Beneran Om? Mau, sambut Tia girang. Tia tampak akrab dengan Pak Bobi. Bahkan semuanya hanya melihat keakraban mereka, seperti sudah kenal lama. Mungkin karena almarhum anak Pak Bobi seumuran Tia. Hei Sarah, kok muka Ismail gitu ya? Kayak cemburu aja, bisik emak. Terus kok Tia bersama Ismail? Apa ia jemput Tia pulang sekolah? Entahlah mak, jawabku karena masih bingung. Bersambung.